Pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh memasuki minggu terakhir dalam tahun ajaran 2019-2020. Ada banyak kisah yang telah kita alami, tetapi kita yakin di dalamnya ada Tuhan yang bersama-sama kita. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami agar kami tahu apa yang harus kami jalankan sepanjang hari ini tatkala kami menjalani tugas dan panggilan kami, baik kami sebagai guru, karyawan, ataupun juga kami sebagai siswa. Terima kasih ya Tuhan, hadir dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Diambil dari 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, lagu Bertemu di dalam Kasih-Nya adalah lagu yang mengingatkan kita waktu-waktu di mana kita masih bisa ke gereja. Dan sayangnya, maafkan saya kalau saya salah, nanti boleh dikoreksi. Bahwa kadang-kadang ketika kita menyanyikan Bertemu di dalam Kasih-Nya, nuansanya berbeda dengan apa yang baru saja kita nyanyikan. Ketika kita sudah sekian lama tidak ke gereja, maka ada satu rasa kehilangan akan saudara-saudara kita. Sama seperti kalau saudara kandung berpisah sekian waktu. Sebelumnya ketika bersama-sama, rasanya biasa saja. Tetapi setelah sekian waktu, salah satunya mungkin tinggal di rumah neneknya atau pamannya, dan setelah berbulan-bulan tidak pulang, maka ada rasa rindu. Nah, demikian pula ketika kita di rumah Tuhan bertemu dengan saudara seiman sekian lama, dan kemudian sekian waktu oleh karena corona kita tidak bisa ke gereja, ada sebuah kerinduan. Tapi waktu kita masih sama-sama,
kalau kita jujur, kadang-kadang ketika kita menyanyi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, kita mungkin bernyanyi keras. Tetapi sebenarnya relasi kita tidak sedekat itu. Kita tidak terlalu merindukan dan mengasihi. Rasanya biasa saja karena tiap minggu mungkin kita bertemu. Dan mungkin juga ada di antara saudara seiman kita itu yang melukai kita, sehingga rasa kasih kita itu agak terkikis. Padahal sebenarnya seharusnya entah kita berdekatan atau kita berjauhan, kasih itu tidak ada bedanya. Entah kita itu dalam hubungan baik atau kemudian hubungan sedang kurang baik, kasih kita kepada saudara seiman kita semestinya tidak berubah. Kenapa? Karena memang Kristus memanggil kita untuk saling mengasihi. Kita dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Dan salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia adalah menunjukkan kasih kita satu dengan yang lain. Itu sebabnya Rasul Yohanes berbicara kepada anak-anaknya, berbicara kepada saudara-saudara seiman, berbicara kepada orang-orang yang dilayani dan dicintainya, bahwa mereka kalau mengenal Allah, mestinya saling mengasihi. Kenapa? Karena sebenarnya saling mengasihi, pertama-tama, itu adalah bukti kita kenal Tuhan. Kalau kita betul kenal Tuhan, maka kita tidak hanya, kemarin saya sudah menyampaikan, tidak hanya mengasihi karena itu perintah, tetapi karena di dalam diri kita mengalir kasih Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah, maka otomatis dikatakan Allah adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, maka yang lahir dari Allah dan mengenal Allah pastinya punya kasih. Jadi kalau kita saling mengasihi, sebenarnya sedang membuktikan ada Allah di antara kita dan kita mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mengasihi membuat kasih Allah itu menjadi sempurna. Apa gunanya kemudian kasih itu hanya dikatakan? Tetapi kalau kasih itu dilakukan, maka kasih mencapai kesempurnaannya, terasa, dan kemudian orang-orang di sekitar boleh melihat kehadiran Allah melalui kasih yang sempurna itu. Jadi selain itu, menunjukkan Allah itu kita kenal, juga kita menunjukkan betapa sempurnanya kasih Allah. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa sebenarnya ketika kita saling mengasihi, kita memiliki satu keyakinan. Saya itu milik Allah. Saya itu bukan orang lain. Itu sebabnya ketika kita itu betul-betul memiliki kasih Allah, sehingga kasih Allah itu sempurna, di dalam ayat 17 dikatakan kita punya keberanian pada hari penghakiman. Kita bisa mempertanggungjawabkan. Saya kenal Tuhan, saya hidup di hadapan Tuhan. Dari mana? Dari saya saling mengasihi satu dengan yang lain. Setidaknya inilah bukti kita itu mengenal Allah, bukti bahwa kasih Allah itu sempurna dan memiliki keberanian untuk datang kepada Allah, yaitu ketika kita saling mengasihi. Kenapa saya harus mengasihi saudara seiman saya yang tidak selalu menyenangkan saya? Kenapa saya harus mengasihi saudara seiman saya yang kadang-kadang itu melukai hati saya? Jelas. Pertama, kalau memang betul kita itu kenal Allah, Allah yang adalah kasih, kita pun juga punya kasih. Kedua, kalau kita betul-betul kasih Allah itu sempurna, bukan hanya di kata-kata saja, tetapi terejawantah, maka kita akan saling mengasihi. Dan ketiga, saling mengasihi itu membuat kita memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan hidup Kristen kita ketika satu kali kelak Allah itu meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi, saudara-saudaraku, teman-teman guru, dan juga anak-anak sekalian, mari kita mulai saling mengasihi. Sebab dengan saling mengasihi, kita kenal Allah, kita membuat kasih Allah sempurna, dan kita berani mempertanggungjawabkan hidup Kristen kita. Hidup Kristen adalah hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya sepanjang hari ini kami membuktikan kami adalah orang-orang yang kenal Engkau. Kami membuktikan bahwa kasih-Mu itu sempurna melalui hidup kami. Dan kami, Tuhan, berani mempertanggungjawabkan hidup kami, karena kami telah menunjukkan di dalam diri kami ada kasih dan kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berkarya melalui kami. Sekarang Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati
pekerjaanmu, memberkati belajarmu, memberkati pergaulanmu, memberkati hidup keluargamu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.